Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali bertemu. Saya yakin kita tetap semangat di dalam pertolongan, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan. Dan hari-hari ini kita makin rasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin bersama-sama saudara mengambil satu ayat dari 1 Raja-Raja ayat pasal 17 ayat 9 ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 ya. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya ulangi. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah saudara, ayat ini latar belakangnya adalah di mana Tuhan sudah mendatangkan hukuman kepada Israel, yang mana hujan tidak turun. Ya. Nah, sebelum bagian ini Tuhan sudah memelihara Elia dengan cara mengirim burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Tapi dikatakan setelah air sungai kering, Tuhan menyuruh hambanya pergi. Ya, dikatakan ayat 9, bersiaplah. Nah saudara, Tuhan ingin hambanya siap dalam segala situasi. Terutama saudara, bahwa Elia di tengah kondisi 3,5 tahun kering adalah sebuah kondisi yang berat, sebuah hukuman atau sebuah kondisi yang buruk ya. Ya memang bukan penyakit, tapi tanpa air itu juga lebih parah dari penyakit. Dan ini Tuhan yang menyatakannya, atau Tuhan yang mendatangkannya kepada Israel. Nah saudara, hambanya Elia sudah dipelihara dengan cara pertama tadi. Sekarang Tuhan mau hambanya untuk pergi, untuk siap ke sesuatu yang lanjutan. Maka disuruhlah dia pergi ke suatu tempat di Sarfat, wilayah Sidon. Di mana disitulah Tuhan katakan diam di sana. Setelah satu masa dia diam di sungai Kerit, sekarang akan pindah ke tempat yang lain, ke Sarfat di wilayah Sidon. Dan Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Seorang janda saudara. Dan janda ini adalah janda orang tidak percaya. Dia bukan seorang percaya, dia orang Sarfat di wilayah Sidon saudara. Dan kalau kita terus perhatikan cerita ini seterusnya, bahwa memang perempuan ini mengakui bahwa Elia itu hamba Tuhan dan Tuhan itu luar biasa, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia menjadi percaya. Kalau Naaman masih ada, setelah dia disembuhkan, dia minta tanah dan dia bawa tanah itu untuk bikin mesbah supaya menyembah Tuhan. Walaupun di situ dia juga minta ampun kepada melewati Elia, bahwa dia harus menemani tuannya kalau menyembah berhala. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin kita memperhatikan ayat ini, terutama kondisi kita masih dalam pandemi yang masih gak tahu kapan selesai, bahkan sudah berjalan. Nah saya ingin mengajak kita mungkin seperti yang dikatakan, kita percaya
kita sudah dipelihara Tuhan, sudah satu waktu, satu periode yang cukup panjang. Nah, mungkin ya, Tuhan mengatakan siap untuk periode selanjutnya. Siap untuk pimpinan Tuhan. Ya, nah saudara, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dalam proses berjalannya waktu yang memang Tuhan izinkan pandemi ini hadir, ini ada tahap mungkin ya. Saya rasakan sepertinya Tuhan memimpin kita ke satu tahap yang lain, tapi tetap di situ Tuhan ingin menyatakan Tuhan pelihara kita. Nah saudara, bagi Elia memang setelah dia mengumumkan hukuman Tuhan dan hukuman itu sedang jalan, dia sendiri juga repot. Tapi dia dipelihara oleh Tuhan dan juga sekarang dia akan berjalan ke suatu tempat yang lain. Nah saudara, saya mau kita perhatikan satu hal bahwa ada kalanya sesuatu yang terjadi seizin Tuhan atau Tuhan yang sedang menghadirkan. Saya tidak berani mengatakan pandemi ini rencana Tuhan, tapi minimal kita percaya bahwa Tuhan izinkan. Namun kita juga percaya Tuhan tetap memimpin, memelihara kita. Dan saya ingin mengajak kita, mungkin kita akan berjalan ke satu tahap ya, setelah setengah tahun lebih proses ini, kita berangkat ke tahap yang lain. Nah, ketika berangkat ke tahap yang lain, ada pelajaran penting. Ada pelajaran penting. Di bagian ini saya mengajak bahwa Tuhan memakai orang kafir untuk memelihara hambanya. Amin saudara. Jadi saudara, yang pertama kita menemukan Tuhan memakai orang kafir, ya, perempuan Sarfat, seorang janda lagi. Wow, saudara, Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan seorang janda yang tidak ada penghasilan yang memadai. Dan kita tahu saudara, ketika Elia bertemu dengan janda ini, dia sedang memungut kayu. Lalu Elia mengatakan, tolong bikinkan aku roti. Perempuan itu bilang, maaf, aku sudah tidak punya apa-apa kecuali segenggam tepung. Aku pun sekarang sedang memungut kayu. Aku akan pulang dan segenggam tepung ini aku akan buat roti dan anakku makan. Nah, seakan-akan dia sendiri tidak makan. Begitu nanti kami akan mati. Oh saudara, Tuhan memakai seorang janda, seorang kafir, janda dan miskin lagi. Wow, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan mengatakan aku telah memutuskan atau aku telah memerintahkan seorang janda. Nah saudara, di dunia ini, di seantero ini, segala sesuatu terjadi pasti di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan yang memerintahkannya. Amin. Jadi kuasa Tuhan terhadap orang percaya maupun orang tidak percaya. Tuhan yang memerintahkan. Dan kita tahu bahwa perempuan ini akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh Elia, karena Elia bilang, buat dulu roti buat saya. Nanti kamu akan melihat bahwa ada mujizat yang terjadi, bahwa tepung dan minyak tidak akan habis di rumahmu. Dan betul saudara, ada dua hal yang terjadi. Ketika Elia meminta kepada janda itu melaksanakannya. Maka Tuhan memakai janda ini memelihara hambanya. Selama dia tinggal, bisa jadi selama dia tinggal di situ, dia dapat makan dari janda ini. Tapi hal yang kedua yang ingin saya katakan pada saudara adalah, memang Tuhan bisa memakai orang kafir memelihara hambanya. Tapi orang kafir karena hambanya, karena anak-anak Tuhan diberkati. Amin saudara. Janda ini dipakai oleh Tuhan.
Nah, di saat yang sama karena Tuhan memakai dia untuk menolong hamba Tuhan, dia sendiri diberkati. Dia tidak perlu mati kelaparan, dia tidak kekurangan. Dia boleh makan cukup dengan anaknya. Nah, ini yang luar biasa saudara, bahwa Tuhan menjaga kita, melindungi kita, tapi di saat yang sama Tuhan memakai kita untuk memberkati orang yang di luar sana, yang belum percaya Tuhan. Bisa jadi melalui ini mereka mengenal Tuhan. Nah, perempuan ini memang mengenal Tuhan, walaupun tidak ada kesan akhirnya tidak percaya, tapi dia memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan di ayat 24. Ya, saudara, mari kita sedang berjalan, waktu Tuhan kita tidak tahu, kita tidak perlu tanya kapan waktunya, tapi kita tetap boleh melalui firman Tuhan kita diingatkan, Tuhan pelihara kita. Bahkan Tuhan bisa memakai orang kafir yang tidak kenal Tuhan, bahkan yang miskin, untuk memelihara kita. Dan di saat yang sama, mereka diberkati oleh karena kita. Amin. Tuhan memberkati.